Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan anime olahraga lagi berjudul Sailor Moon Club. Di mana dalam anime ini akan menceritakan seorang pria yang memiliki bakat luar biasa dalam olahraga badminton. Di sekolahnya dulu bahkan dirinya dijuluki sebagai seorang pemain jenius dan mendapatkan banyak gelar setelah bermain ganda bersama pasangannya mengikuti banyak kompetisi. Namun sayangnya akibat insiden yang terjadi menimpa pasangannya membuat dirinya trauma dan memutuskan untuk bermain tunggal meninggalkan posisinya sebagai pemain ganda. Bagaimanakah kisahnya itu akan berlanjut, mampukah dirinya melupakan semua trauma yang menyelimutinya tersebut? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Cerita dalam anime ini akan berfokus pada seorang pemuda bernama Mikoto Shiratori yang merupakan seorang pemain badminton. Bersama dengan pasangannya yakni Azuma, berbagai penghargaan telah berhasil ia raih dalam turnamen. Tak jarang teman-temannya sendiri menyebut mereka sebagai pasangan jenius, khususnya menilik bakat yang dimiliki Mikoto sendiri. Namun sayang puncak kejayaan kedua pasangan tersebut seketika harus sirna di saat mereka berdua sedang berjuang di laga final melawan tim dari SMA Hoyoku. Azuma yang kala itu dijadikan target sasaran tim lawan ketika menyerang membuat dirinya mulai kehilangan nafas mengikuti tempo permainan lawan. Puncaknya Azuma yang tak ingin menjadi penghambat bagi Mikoto yang tampil gemilang, malah memaksakan dirinya sampai terjadi sebuah insiden benturan dengan Mikoto ketika akan memukul shuttlecock di sana. Di mana akibat benturan itu pun lantas membuat Azuma harus mengalami cedera parah sehingga dirinya tak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Azuma, Mikoto pun mulai merasakan trauma mendalam pada dirinya. Puncaknya trauma tersebut makin menjadi-jadi ketika teman sekolahnya mulai menyalahkan cedera yang dialami Azuma pada Mikoto. Sontak itu pun membuat Mikoto memutuskan untuk berhenti bermain double dan memilih bermain single dalam pertandingan. そういやあいつペアのくせに見舞い来てないらしいぜ。どの面下げてこれるんだよ。だよな。 Singkat cerita, beberapa tahun berlalu Mikoto yang saat itu tergabung dalam salah satu klub pekerja bernama Mitsuhoshi malah harus menerima fakta dirinya diberhentikan mengingat performa buruk yang ditunjukkan Mikoto. Walaupun memiliki bakat dalam memprediksikan arah pukulan lawan, namun seringkali dirinya banyak kehilangan poin akibat trauma dan membuatnya tak bisa memukul shuttlecock dengan baik. Merasa frustrasi dengan keadaan itu pun kemudian Mikoto memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya berharap ia mendapatkan keajaiban dalam kehidupannya. Sampai akhirnya ia malah mendapatkan sebuah telepon bahwa dirinya diundang untuk bergabung ke dalam sebuah klub perusahaan minuman bernama Sunlight Beverage. はいはいえ俺にオファー Esok harinya pun dengan berpakaian rapi ia mulai berjalan menuju perusahaan beverage untuk melakukan aktivitas barunya. Sampai di tengah perjalanan tanpa sengaja Mikoto bertemu seorang pria yang sedang mabuk terjungkal di area taman. Tak ingin meninggalkannya begitu saja, ia pun langsung menolong pria tersebut. Diketahui pria yang bernama Miyazumi Tatsuri itu ternyata adalah seniornya di perusahaan beverage sekaligus partner Mikoto di bidang sales marketing. Perlu diketahui selain Mikoto melakukan pekerjaannya sebagai seorang salesman di perusahaan beverage, ia juga tergabung dalam klub badminton milik perusahaan beverage yang digunakan sebagai ajang promosi. Walaupun saat ini tim badminton mereka masih berada di posisi terakhir dalam urutan Liga Utama Jepang, namun Tatsuru sendiri yakin mereka akan bisa membawa timnya berkembang lebih jauh lagi. いや、去年 SJ リーグに返り咲いたぞ。でも最下位じゃないですか。そりゃ三星に比べればうちはまだまだだ。 Kemudian setelah pulang kerja, Mikoto dan beberapa rekan kerjanya yang juga tergabung dalam klub badminton nampak mulai melakukan latihan rutin di sebuah gedung sekolah dasar yang sengaja mereka pinjam karena minimnya anggaran dalam klub badminton sendiri. Dengan beranggotakan Seiki Sota sebagai pemain tunggal, Takeda dan Toya sebagai pasangan ganda serta pelatih Ono dalam timnya, nampak mereka telah terbiasa berlatih di gedung tersebut.
Namun di sini ketika pelatih Ono menentukan bahwa Mikoto akan bermain ganda bersama Tatsuru, Mikoto langsung marah tak terima dengan keputusan sang pelatih. Bahkan tanpa pikir panjang ia lebih memilih berhenti dari sana daripada harus bermain ganda. Tatsuru yang tak ingin masalah itu terus melebar langsung menantang Mikoto untuk bertanding single dengan dirinya. Di mana jika ia memenangkan pertandingan, Mikoto harus menerima semua keputusan pelatih Ono. Namun sebaliknya jika Tatsuru kalah, Mikoto diberikan kebebasan untuk bisa bermain single seperti kemauannya. ダブルスやりたくないんだろう。ならシングルスで俺に勝ってみせろよ。 Singkat cerita dimulailah pertandingan tersebut. Di awal set laga itu jalannya pertandingan mampu dikendalikan Tatsuru dan membuat Mikoto hanya bisa bertahan dari setiap smash yang dilesakkan Tatsuru. Namun di saat angka ketujuh diraih Tatsuru, tiba-tiba tatapan Mikoto berubah sangat serius seperti menemukan kelemahan Tatsuru. Benar saja ketika Tatsuru akan memukul shuttlecock, Mikoto malah mampu membaca arah pukulan Tatsuru yang membuat dirinya dengan mudah mengantisipasi smash dari Tatsuru. Seakan mampu membaca masa depan, Mikoto dengan sangat akurat berhasil membalikan smash apapun yang dilesakkan Tatsuru. Diketahui gaya bermain inilah yang membuat Mikoto sendiri dijuluki sebagai seorang jenius dalam dunia badminton. Namun sayangnya keunggulan tersebut tak bertahan lama saat Mikoto teringat kembali akan trauma masa lalunya setelah menerima pukulan lambung di sana. Ia yang kala itu terngiang akan cedera Azuma malah membuat permainan Mikoto mulai kacau balau. Puncaknya sampai pertandingan usai, Mikoto harus menyerah pada Tatsuru dan menerima Tatsuru sebagai pasangannya saat ini. おいおいおい、このラリーいつまで続くんだ。 Walaupun nampak kurang puas saat ini, namun Tatsuru sendiri terus berusaha untuk membuat Mikoto nyaman satu regu dengan dirinya. Bahkan tanpa ragu ia mulai memberikan julukan pada tim ganda yang baru terbentuk saat ini dengan kependekan dari nama mereka. Hal ini menggambarkan betapa semangatnya Tatsuru saat ini bisa memiliki pasangan seperti Mikoto. Esok paginya seperti biasa Mikoto menjalani rutinitas kerjanya sembari menyempatkan diri untuk terus berlatih bersama rekan-rekannya. Walaupun tanpa fasilitas yang memadai untuk menopang progres latihan tim badmintonnya, namun terlihat lambat laun Mikoto mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Tapi meski demikian, trauma Mikoto lagi-lagi masih menjadi penghambat bagi dirinya bermain ganda bersama Tatsuru. Hal ini pun lantas membuat rekannya merasa tak yakin di pertandingan pramusim ketika melawan tim Unisik yang diperkuat oleh pemain peringkat 2 dunia akan mampu tampil maksimal. いやー、今日の2人びっくりするぐらい噛み合ってなかったね。何その量、怖い怖い。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian tim Beverage pun bertandang ke tempat tim Unisik untuk melakukan sebuah pertandingan pramusim. Terlihat dengan hadirnya sang peringkat kedua dunia di tim Unisik yakni Hayato, membuat mereka mendapatkan perhatian lebih dari awak media. Selain itu juga tujuan diadakan pertandingan tersebut dikarenakan setiap perusahaan nantinya akan segera mengeluarkan produk baru. Singkatnya laga tersebut tak lain dikhususkan sebagai ajang promosi bagi setiap perusahaan. Namun terlepas dari hal itu, atmosfer pertandingan malah membuat Takeda merasa gugup saat tampil bertanding di lapangan. Takeda dan Toya yang kala itu berlaga melawan duo ganda tim Unisik yakni Yagami dan Natsu malah dibuat tak berkutik mengikuti tempo permainan mereka. Bahkan sampai set kedua berjalan mereka dibuat tak mampu mengejar poin yang telah tim lawan raih. やっぱ強いっすね。行くか。 Di pertandingan selanjutnya, Shota yang bermain tunggal berhasil memberikan harapan pada timnya dengan memenangkan pertandingan 2 set langsung. Ia yang nampak sangat berpengalaman serta memiliki kemampuan pengamatan yang baik dengan mudah berhasil menundukkan pemain tunggal tim lawan. Dan membuat pertandingan tersebut harus berlanjut pada babak ketiga yakni laga antara ganda lainnya yakni Mikoto Tatsuru melawan Hayato Daiki. ああ、僕も出たかったな、試合。お前は隠し玉だ。実業団大会まで我慢しろ。分かってますって。 Benar saja ketika laga dimulai, Mikoto dan Tatsuru dibuat kesulitan mengimbangi permainan tim lawan. Kurangnya pengalaman bermain kedua pasangan baru tersebut ditambah sulitnya Mikoto dalam memprediksikan arah pukulan Hayato, membuat tim lawan selalu bisa mencetak poin demi poin meninggalkan mereka.
Bahkan akibat trauma yang kembali terngiang di benak Mikoto malah tambah membuat permainannya kacau yang lantas membuat tim lawan mampu memanfaatkan hal tersebut untuk terus mendulang poin. Puncaknya sampai set pertama berakhir Mikoto dan Tatsuro harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor telak 21-4. ミコトの先読みが機能してない。それにコースも狙われてる。ファーストゲームワンバイユニシックス。 Sadar dengan apa yang terjadi pada rekannya, Tatsuro langsung memberikan sedikit nasihat pada Mikoto. Ia berkata untuk mempercayakan separuh lapangan pada dirinya karena mereka berdua adalah satu di lapangan. Mendengar hal itu pun Mikoto mulai sedikit sadar atas kesalahan yang selama ini ia lakukan di set pertama berjalan. Benar saja di set kedua berjalan Tatsuro mulai menunjukkan perkataannya itu. Ia dengan sangat lihai selalu membackup shuttlecock yang mengarah di luar jangkauan Mikoto. Hal itu pun sontak membuat Mikoto mulai tambah mempercayai Tatsuro. Sampai di satu momen dengan kemampuan prediksinya, Mikoto nyatanya mampu membalikan setiap pukulan lawan untuk mencetak poin guna mengejar kedudukan. Walaupun terkadang Mikoto juga salah dalam membaca gerakan lawan, namun masih ada Tatsuro yang selalu siap membackup pergerakannya. Bak aksi minion mereka berdua mampu tampil solid baik saat menyerang ataupun bertahan. Bahkan ketika set kedua sudah beranjak di angka krusial 19 sama, Mikoto dan Tatsuro nyatanya mampu mencetak 2 poin untuk memenangkan set kedua atas ganda terbaik dunia itu. あいつなんて先まで読んでるんだ。練習試合でゲームを落とすなんて何年ぶり？切り替えていくぞ。 OK。 Namun sayangnya di set ketiga mereka pun harus kalah dan mengakui keunggulan tim Unisik. Walaupun tak diceritakan seperti apa kekalahan tim Beverage itu, namun nampaknya setelah pertandingan tersebut menjadi sebuah awalan baru bagi Mikoto karena saat ini dirinya sudah bisa menerima Tatsuro sebagai rekannya. それに他にも強敵はゴロゴロいるぞ。次は負けません。もう誰にも。 Selanjutnya ketika waktu rehat kompetisi setelah laga pramusim diadakan di perusahaan, Mikoto ternyata ditugaskan untuk mengembangkan sebuah produk minuman baru setelah proposal yang ia ajukan diterima oleh atasannya. Ia pun langsung diperintahkan bersama Takeda, Toya, Sota, serta Tatsuro untuk melakukan survei pengembangan produk baru Mikoto. わかりましたよ。で、企画書って何ですか？ Di mana hal itu mereka lakukan dengan mulai mengunjungi pabrik milik perusahaan yang terletak di Tatebayashi untuk mendapatkan informasi tentang perluasan pasar yang bisa dijangkau pabrik tersebut. Melalui sebuah wawancara singkat bersama penanggung jawab di sana, akhirnya mereka berlima pun mendapatkan cukup informasi guna membantu Mikoto menyusun proposal pengembangan produknya. Walaupun Mikoto sendiri nampak tak begitu antusias mengingat kemampuannya dalam menyusun laporan bisa dibilang payah, namun berkat bantuan teman-teman klubnya ia pun lambat laun mampu menikmati pekerjaannya tersebut. うちのじいちゃんみたい。いつも日報が遅かったのはそのせいだったのか。うるさいっすよ。気が散るから黙ってて。 Kemudian pada momen inilah untuk pertama kalinya Mikoto mulai menceritakan pada Tatsuro tentang trauma yang selalu mengganggu gaya permainannya. Mikoto mengatakan bahwa sampai sekarang pun saat berpasangan dengan Tatsuro, ia masih saja belum bisa melupakan perasaan takutnya itu untuk mengambil pukulan lambung. Mendengar kegelisahan itu pun Tatsuro langsung mulai menyemangati Mikoto untuk menjadi dirinya sendiri. Tatsuro berkata bahwa saat ini ia tak perlu merasa takut lagi mengingat dirinya akan selalu ada di belakang Mikoto untuk membackup permainannya. 飛べなくても問題ないじゃないか。なんせ俺はお前より強いからな。 Singkat cerita, akhirnya turnamen pekerja pun akan segera dimulai. Di mana guna menghadapi turnamen tersebut, para pemain Sunbase sendiri nampak berlatih cukup keras di sela-sela kesibukan mereka setelah pulang bekerja. Sebagai sebuah tim yang selalu tak diperhitungkan, nyatanya saat ini tim Sunbase berhasil membuktikan perkembangannya di sana. Dengan kematangan Shota sebagai pemain tunggal serta bergabungnya pemain baru yakni Mikoto, tim Sunbase sukses memenangi laga awal mereka di babak pertama. Tak hanya itu, bahkan sampai pertandingan keempat hari kedua babak knockout turnamen pekerja, tim Sunbase lagi-lagi mampu menunjukkan tajinya pada seluruh pesaingnya.
Walaupun tak digambarkan jelas bagaimana kemenangan mereka bisa diraih, namun hal ini membuktikan betapa hebatnya tim Sanbei saat ini. サンライトビバレッジが今年は勢いあるな。第1試合のダブルスもストレートで勝ってましたよ。 Namun sayangnya di sela kemenangan mereka, Mikoto malah mendapatkan sebuah masalah ketika produknya tak lolos standarisasi oleh bagian quality control perusahaannya. Pak Uzuyama selaku kepala Kishi mengatakan mereka harus mementingkan keamanan sebuah produk baru agar kenyamanan konsumen tetap terjaga. Sontak hal ini pun membuat Mikoto serta Tatsuru semakin bekerja keras melakukan riset tentang daun bawang yang digunakan sebagai bahan dasar produknya sembari memenuhi kewajiban mereka bermain badminton untuk tim Sanbei. やったな、渋沢さん。ネギジンジャー開発に協力してくれるみたいだ。次の試作品は成功させたいですね。 Sementara itu kembali lagi pada turnamen pekerjaan, nampaknya dengan kemenangan tim Sanbei di babak keempat mereka dijadwalkan akan bertanding dengan tim Tomari sebagai perusahaan ekspedisi yang sudah terkenal kehebatannya. Di mana dalam laga tersebut nampaknya akan membawa sebuah kesulitan tersendiri bagi Mikoto. Bagaimana tidak, lawan yang dijuluki sebagai singa emas itu ternyata diperkuat oleh mantan rekan Mikoto di SMA lalu, yakni Azuma, yang membuat Mikoto mengalami trauma. Tak hanya itu, tim lawan juga telah mengubah strategi mereka dengan merolling ganda terbaiknya yakni Tonazaki berpasangan dengan Azuma untuk melawan Mikoto Tatsuru di pertandingan kedua. Benar saja, di pertandingan pertama yang mempertemukan ganda awal kedua tim yakni Takeda Toya melawan Gaokura Yuki malah tak berjalan sesuai prediksi tim Sanbei. Diperlihatkan Takeda dan Toya malah dibuat tak berkutik oleh gaya permainan tim lawan yang nampaknya berada satu level di atas mereka. Dengan demam panggung yang dialami Takeda serta kurangnya kerjasama yang baik antar keduanya membuat tim Sanbei seringkali gagal mengembalikan smash yang diarahkan pemain lawan. Bahkan di set pertama berjalan, Takeda Toya harus puas dengan kekalahan mereka dengan skor telak 21-14 atas tim lawan. Kemudian memasuki babak kedua, Takeda terlihat masih sangat grogi menghadapi dukungan supporter tim lawan yang terus bersorak dari bangku penonton. Dirinya yang diketahui memiliki sebuah trauma mendalam akan keramaian ketika ditolak seorang gadis di depan umum lantas mempengaruhi gaya permainannya. Bahkan Takeda yang tak bisa sedikit pun fokus membaca pergerakan lawannya kembali harus menerima fakta menyakitkan kalah dari ganda tim lawan dengan skor sangat telak 21-9. Sontak dengan kekalahan itu pun membuat Takeda sendiri merasa bersalah akan kegagalan tim Sanbei mendapatkan poin pertama mereka. Namun untungnya di pertandingan tunggal antara Seki Sota melawan Yuho Mashiba nyatanya mampu didominasi oleh tim Sanbei. Dengan bekal pengalaman, kelebihan teknik serta ketenangan dalam menempatkan shuttlecock membuat Shota sukses menyudahi laga tersebut dengan kemenangan meyakinkan. Bahkan Mashiba yang begitu bersemangat untuk mengimbangi permainan dibuat tak berkutik oleh Shota di sana. Yang mana dengan kemenangan tersebut membuat pertandingan harus dilanjut pada laga penentu antara ganda kedua dari masing-masing tim. Di sini dalam laga penentu, Mikoto yang kembali teringat masa lalu ketika berhadapan dengan Azuma mulai beranggapan bahwa Azuma sangat membenci dirinya atas insiden yang terjadi. Mikoto yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri malah tak bisa mengeluarkan kemampuannya dalam memprediksi permainan lawannya itu. Bahkan seringkali Mikoto banyak melakukan kesalahan sendiri akibat traumanya tertrigger kembali oleh kehadiran Azuma. Sontak hal ini pun membuat tim Sanbei malah banyak kehilangan angka dan harus puas kalah telak di set pertama atas tim Tomari. Sementara itu Azuma yang mengetahui permainan buruk Mikoto adalah karena trauma yang melibatkan dirinya mulai nampak kecewa atas kondisi Mikoto saat ini. Terlihat permainan Azuma di set kedua semakin tambah liar untuk bisa menyadarkan Mikoto atas kesalahannya itu. Diketahui dari perbincangan rekan setimnya, walaupun sebelumnya Azuma mengalami cedera parah namun ia tetap bisa bangkit kembali untuk bermain badminton dengan Mikoto. Bahkan di pertengahan laga ketika tim Tomari unggul telak, Azuma pun langsung mengutarakan kekesalannya itu pada Mikoto. Di sisi lain, Tatsuru yang mengerti akan permasalahan Mikoto pun juga ikut memarahi Mikoto guna memberikan dirinya semangat juang. Tak hanya itu, Tatsuru pun juga langsung mengutarakan sebuah strategi untuk mengatasi problem Mikoto saat ini.
Dengan bertukar tanda melalui suara di lapangan terbukti mampu menambahkan fokus serta kekompakan mereka dalam menerima shuttlecock di sana. Walaupun dinilai sebagai taktik amatiran, namun nyatanya sedikit demi sedikit tim Sanbe berhasil menambah poin guna mengejar ketertinggalan mereka. Bahkan di satu momen Mikoto yang sudah mengerti perasaan Azuma tak ingin memberikan beban masa lalunya diperlihatkan mulai mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dalam laga itu. Melalui kemampuan mata yang mampu memprediksi pukulan apapun, Mikoto nyatanya mampu bermain gemilang mengejutkan semua orang. Bahkan di set kedua berjalan, Mikoto Tatsuro mampu membalikan keadaan guna memenangkan set kedua dengan skor meyakinkan 21-19. Tak sampai di situ, di set penentu pun kedua tim terlihat begitu serius untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kemampuan hebat kedua tim baik dalam receive ataupun smashing terbukti mampu menyajikan sebuah pertarungan sengit saling kejar mengejar angka di lapangan. Walaupun saat ini Mikoto masih belum bisa melakukan lompatan, namun dengan kehadiran Tatsuro membackup bagian belakang tim Sanbe nampaknya masih bisa mengimbangi permainan tim lawan. Puncaknya ketika Mikoto berhasil membaca pukulan lawan sehingga merubah kedudukan match point 20-19. Ia yang kala itu mendapatkan bola lambung tanpa ragu berhasil melompat melupakan semua traumanya guna melakukan smash keras yang tak mampu dibendung lawan. Dimana dengan poin krusial itu pun nyatanya berhasil membawa tim Sanbe membalikan keadaan memenangkan pertandingan sehingga berhak melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu esok paginya produk Mikoto malah kembali mendapatkan masalah di saat acara pencicipan yang akan diadakan pihak perusahaan. Walaupun sudah disetujui untuk diproduksi dalam jumlah sedikit guna diperkenalkan dalam acara tersebut, namun ternyata terdapat bahan baku sisa yang membuat Pak Usuyama harus mengeluarkannya dari daftar pencicipan. Pak Usuyama yang tak mau produk tersebut membahayakan konsumen di acara itu pun mulai membatalkan produk Mikoto untuk diperkenalkan. Sontal itu pun membuat seluruh staf yang terlibat dalam pembuatan langsung sigap melakukan investigasi tentang hal itu. Bahkan Mikoto bersama Tatsuro diketahui dengan terburu-buru pergi ke bagian keuangan guna mengecek slip pemesanan bahan sisa yang ada di pabrik produksi tersebut. 何ですかこれ。未整理の伝票だな。いや締めの時期は忙しくてさ。 Namun untungnya di sini setelah di cross check ulang nampaknya bahan sisa tersebut bukanlah bahan dasar pembuatan minuman daun bawang Mikoto sehingga saat ini produknya aman untuk dikenalkan. Tak hanya itu, dengan bantuan Azuma mengatasi masalah distribusi produknya ke acara itu pun lantas membuat pencicipan tersebut berjalan dengan lancar. その今日は本当に助かった。ありがとな、東。 Selanjutnya ketika weekend turnamen pekerja pun dimulai kembali. Diketahui dalam babak perempat final ini tim Sanbe akan bertanding melawan tim Unisik yang sempat mengalahkan mereka di pertandingan pramusim lalu. Dengan bermodalkan kemenangan itu terlihat tim lawan sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan melawan Sanbe. Benar saja di set pertama berjalan pertandingan ganda antara Mikoto Tatsuro melawan Hayato Daiki nyatanya bisa dimenangkan tim Unisik dengan cukup mudah. Dari analisis yang dilakukan oleh Usuyama di bangku penonton, nampaknya Mikoto Tatsuro terbawa ritme permainan tim lawan yang lebih bisa bermain tenang dari mereka. Dengan positioning yang baik serta kerasnya pukulan Hayato membuat tim Sanbe harus puas menyerahkan set pertama pada lawan. Namun di sini terungkap secara mengejutkan ternyata kekalahan itu sudah direncanakan sebelumnya oleh Mikoto sehari sebelum pertandingan dimulai. Ia menyarankan pada Tatsuro untuk membiarkan lawan unggul di set pertama sembari memperhatikan kebiasaan dan pola permainan tim lawan di lapangan. Dengan memanfaatkan kelalaian tim lawan nanti, Mikoto yakin akan mampu membalikan keadaan di set selanjutnya. 勝つために布石を打っておくんです。まず第1ゲームは泳がせて相手の癖、パターンを見極めてください。 Benar saja di set kedua berjalan sesuai rencana, Mikoto Tatsuro mampu unggul ketat atas tim Unisik setelah mereka mampu tampil gemilang. Dengan memanfaatkan lob rendah yang dilakukan Daiki, Mikoto Tatsuro nyatanya mampu mendominasi jalannya permainan.
Tak ingin hal itu terus berlanjut, Daiki pun mulai bisa mengatasi lob rendahnya itu yang membuat Hayato dengan mudah melakukan smash kerasnya menyambut pukulan lambung Mikoto. Sontak kembalinya permainan tim lawan itu pun membuat jalannya pertandingan makin tambah ketat dengan keduanya saling melakukan serangan. Sampai di satu momen ketika match point bagi tim Sanbe dengan bantuan angin yang mempengaruhi arah putaran shuttlecock membuat smash keras Hayato berhasil dikembalikan Tatsuro dengan sangat sigap sekaligus mengakhiri set kedua di sana. Tak sampai di situ saja, di set penentu pun Mikoto Tatsuro masih berhasil tampil gemilang guna mengimbangi permainan ganda terbaik tim Unisik saat ini. Dengan kemampuan prediksi Mikoto serta fleksibilitas dari Tatsuro dalam menjaga area belakang membuat mereka terus mendulang poin demi poin. Puncaknya ketika match point lagi-lagi didapatkan tim Sanbe pun berhasil menyudahi perlawanan tim Unisik melalui jump smash yang dilakukan Mikoto walaupun harus meninggalkan cedera pada kakinya. Sontak dengan kemenangan itu pun membuat tim Sanbe saat ini unggul atas tim Unisik dengan skor 1-0. Namun sayangnya momentum tersebut tak mampu dimaksimalkan oleh Shota yang bertanding mewakili tim Sanbe dalam laga tunggal. Ia yang kala itu bertanding melawan pemain muda sekaligus pemain baru dalam tim Unisik yakni Misora malah dibuat tak berdaya di sana. Dengan gaya permainan cepat serta penempatan posisi yang lebih baik dari Shota membuat Misora seakan mampu mempermainkan Shota di lapangan. Puncaknya Shota pun harus mengakui kehebatan lawannya dengan kalah 2 set langsung atas Misora sehingga laga harus dilanjut pada pertandingan penentu antara pemain ganda kedua tim. 迎えに行くよエリザベス。頑張ってるよ俺だって Selanjutnya di laga penentu tim Sanbe malah kembali tak mampu berbuat banyak. Walaupun Takeda sudah bisa mengatasi traumanya, diperlihatkan tim Sanbe masih kalah jauh dari segi permainan oleh tim Unisik. Dengan determinasi serta kerjasama yang lebih padu dari ganda tim lawan membuat Takeda Toya kesulitan untuk mengimbangi gaya permainan mereka. Walaupun Takeda sudah berusaha mati-matian untuk mengembalikan shuttlecock agar tak jatuh di pertahanan mereka, hal itu pun nyatanya belum cukup untuk membalikan keadaan. Puncaknya tim Sanbe pun harus puas dengan kekalahan mereka di babak perempat final sekaligus memupus harapan tim mereka berlaga di laga final. Sementara di bangku penonton, Usuyama yang diketahui merupakan mantan atlet badminton sangat bersemangat ingin kembali berada di lapangan. Walaupun Usuyama sebelumnya memutuskan untuk berhenti dan lebih memilih fokus pada keluarganya, hal itu pun seakan tak cukup menutup hasrat Usuyama akan impiannya bermain badminton. Walaupun sempat ragu untuk bermain lagi, namun berkat dorongan sang istri akhirnya ia pun datang pada pelatih Ono agar diizinkan bermain kembali. Sontak dengan bergabungnya Usuyama itu pun membuat tim Sanbe saat ini semakin lengkap guna menghadapi Liga Badminton yang akan diadakan sekitar 5 bulan lagi. 実戦から遠のきすぎとる。年齢的にも若いとは言えん。ふんじゃけ死ぬ気でやれ。 Di sisi lain, ketika Mikoto dan Tatsuro sedang berjalan di koridor stadion, tanpa sengaja ia berpapasan dengan partner Tatsuro dulu yakni Izumo yang saat ini berada dalam tim Mutsuhoshi. Sayangnya pertemuan mereka pun malah berakhir dengan perdebatan di saat Mikoto juga bertemu dengan mantan rekannya yakni Takuma. Di mana Mikoto yang terus diolok-olok oleh Takuma merasa tak senang dan mulai meluapkannya di sana. Mikoto yang tersinggung mengingat Takuma mengungkit kembali kekalahan mereka ketika di turnamen SMA dulu nampak mulai menantang Takuma di Liga Jepang nanti. Sontak tantangan itu pun sempat diremehkan oleh Takuma sebagai pemain terbaik dunia saat ini. 俺たちは SJ リーグでお前と三星を倒す。はあお前誰に向かって。やめ。 Esok paginya di perusahaan, Mikoto yang nampak bekerja seorang diri di saat Tatsuro ditugaskan di luar kota mulai menemukan fakta tentang cedera yang dialami Tatsuro. Di mana Mikoto yang merasa terkejut pun langsung datang menemui Pak Ono guna mendapatkan kejelasan akan hal itu. Terungkap cedera ligamen yang saat ini diderita Tatsuro ternyata sudah lama ia rasakan sebelum berpasangan dengan Mikoto. Sontak itu pun membuat Mikoto seakan bimbang kembali untuk meneruskan karirnya bersama Tatsuro atau tidak.
Mikoto hanya ingin kejadian pada Azuma tak terulang lagi pada Tatsuru yang saat ini telah menjadi bagian dari gaya permainannya. 巻き込んだ張本人のくせに。 Sampai di satu momen ketika sedang mengambil barang-barang di rumah ibunya tanpa diduga Mikoto menemukan sebuah diari masa kecilnya dulu. Ia yang baru sadar ternyata Tatsuru adalah orang yang memberikan dirinya semangat untuk menjadi seorang atlet langsung memantapkan hatinya agar terus berpasangan dengan Tatsuru. Bahkan tanpa ragu Mikoto pun mengatakan pada Tatsuru akan mencari jalan keluar tentang lutut serta cara bermain mereka di lapangan nanti. Mendengar ketulusan Mikoto itu pun Tatsuru langsung mengiyakan permintaannya di sana. もう一度俺と組んでください。あんたが俺に教えたんだろ。 Selanjutnya guna menghadapi Liga Jepang yang akan diadakan 3 bulan lagi, para pemain termasuk Mikoto Tatsuru diperlihatkan sangat antusias mengikuti latihan guna mengasah skill serta kerjasama mereka. Bahkan dalam usahanya untuk mengendalikan tubuh dengan baik tanpa membebani lututnya, Tatsuru pun diketahui setiap minggu sering datang ke tempat pelatih Nakamori yang dikenal sebagai atlet bagi penyandang disabilitas. Ia yang diketahui memiliki pengalaman tanpa ragu mulai memberikan arahan pada Tatsuru guna membantu dirinya mengatasi problem cedera ligamennya saat ini. Dengan ketekunan serta tekad yang kuat sepertinya baik Mikoto Tatsuru ataupun rekannya dalam tim Sanbe sangatlah menginginkan kemenangan menapaki puncak tertinggi di Liga Jepang yang akan segera dihelat. 遅い遅い、気抜いてんとちゃうぞ。 はい。 Singkat cerita, perjalanan tim Sanbe sendiri dalam Liga Jepang tersebut sangatlah mulus dengan berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal bersama tim terkuat lainnya yakni Mitsuhoshi, Tomari, serta Unisik. Walaupun tak diceritakan secara jelas tentang perjalanan mereka, namun terlihat dari pencapaian tim Sanbe saat ini ternyata kerja keras para pemain tidaklah sia-sia. Bahkan sebagai salah satu 4 tim terbaik saat ini, Tatsuru yang berperan sebagai kapten tim nampak sedang diwawancarai oleh salah satu media Jepang di sana. システムをちょっとで未来を切り開く。それが噛みまくりじゃん。しかしよくやったよな。 Namun sayangnya keberhasilan tim Sanbe itu pun malah mendapatkan respon negatif dari sang direktur utama yakni Pak Oshitari. Ia berpikir bahwa tim badminton hanya membebani anggaran perusahaan saja tanpa menghasilkan sedikit pun keuntungan dalam keikutsertaan mereka selama ini. Bahkan guna memuluskan aksinya itu, Pak Oshitari pun langsung menyusun sebuah rencana memecat Tatsuru dari perusahaan Sanbe. これは Dengan melakukan sebuah agenda rapat darurat, ia bersama wakil presidir perusahaan mulai memfitnah Tatsuru melakukan sebuah tindak kekerasan yang tak pernah sekalipun ia lakukan. Tak sampai di situ saja, Tatsuru nampak juga disalahkan atas tindakannya menggunakan jasa pengiriman perusahaan Tomari yang berada di luar kontrak perusahaan beverage. Terlihat saat ini Tatsuru terus-menerus didesak untuk mengundurkan diri dari perusahaan beverage. Gimana jika ia menolak si direktur utama bersama beberapa staf yang mendukung tanpa ragu akan membubarkan klub badminton secara sepihak? そこまで言うのなら君の言葉を信じよう。その代わりバドミントン部は廃部だ。 Namun untungnya di saat Tatsuru sudah akan bersedia mengundurkan diri, Mikoto malah datang di ruang rapat guna membongkar kebohongan yang dilakukan Pak Oshitari. Mikoto yang mengetahui cedera yang dialami wakil presidir adalah palsu langsung membongkar kedoknya di sana. Sontak dengan kejadian itu membuat keputusan memberhentikan Tatsuru pun urung dilakukan perusahaan. 暴力も怪我も嘘なんじゃないですか。てめえ、なんだその態度は。 Sementara di waktu yang sama, tim Sanbe yang saat ini bertanding di laga semifinal melawan Unisik harus berjuang tanpa sosok Tatsuru. Pelatih Ono bahkan mulai merolling peran beberapa pemainnya guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tatsuru saat ini. 勝てるかな俺たち。達さんがいないんだ。俺たちがやらないと。 Walaupun awalnya Toyang berpasangan dengan Shota kakaknya dibuat tak berkutik oleh permainan ganda terbaik Unisik, namun untungnya di set kedua mereka malah mampu membalas dan membalikan keadaan. Melalui kerjasama serta drive shot yang sering mereka latih bersama sebelumnya, tim Sanbe nyatanya sukses menyulitkan tim lawan sehingga membuat mereka mampu merebut set kedua dengan kemenangan. 来るぞ。
佐伯兄弟にしかできないプレーだ。 Di set ketiga pun Shota dan Toya masih berhasil mempertahankan ritme permainannya di sana. Mereka yang terus berjibaku tak pantang menyerah membalas setiap pukulan lawan nyatanya sukses mengejutkan semua orang dengan mengalahkan pemain terbaik kedua dunia saat ini. Walaupun dikenal sebagai pasangan baru namun keberhasilan tersebut seakan membuktikan berkembangnya chemistry antara kedua kakak beradik dalam pertandingan tersebut. 兄貴にばっか頼ってちゃダメだ。ダブルスは2人でやってんだから。踏ん張れ。くそ、甘くなった。 何? Puncaknya tim Sanbe yang kala itu tak diunggulkan ternyata berhasil memenangkan laga sekaligus berhasil membawa tim mereka lolos ke babak final setelah Usuyama mampu mengalahkan Misora 2 set langsung di sana. いよいよっすよ。 Selanjutnya guna menghadapi laga final melawan Mitsuoshi, pelatih Ono mulai melakukan rotasi dengan menempatkan pasangan kakak beradik Toya dan Shota sebagai ganda pertama. Di sektor tunggal, pelatih Ono memilih mempercayakan semuanya pada Usuyama serta Mikoto Tatsuru akan berperan sebagai ganda kedua sekaligus penentu jika laga harus berlanjut pada game ketiga. Walaupun tim pilihannya saat ini diyakini masih banyak memiliki kekurangan seperti stamina yang mungkin kurang bagus dari Usuyama serta cedera yang dialami Tatsuru. Namun dari pertandingan melawan Yunishi kala itu pelatih Ono yakin tim Sanbe akan membawa kemenangan. Benar saja pada game pertama Toya dan Shota nyatanya sukses membawa kemenangan 2 set langsung ketika melawan ganda Takimoto Chiaki dari tim Mitsuoshi. Walaupun tak dijelaskan secara gamblang tentang bagaimana kemenangan itu bisa diraih, namun hal tersebut seakan membuktikan betapa hebatnya tim kakak beradik tersebut di lapangan. Bahkan dengan kemenangan itu seakan membawa momentum bagi tim Sanbe yang saat ini sudah unggul atas tim terbaik di Jepang itu. Dengan Usuyama yang selanjutnya bermain dalam sektor tunggal ternyata mampu mengejutkan semua orang di sana. Sekalipun awalnya Usuyama dibuat kesulitan oleh permainan Ibuki dari tim lawan, namun setelahnya Usuyama mampu mengubah gaya permainannya untuk lebih agresif agar rally-rally panjang tak banyak terjadi di sana. Seperti kita ketahui, dengan stamina Usuyama yang berada di bawah Ibuki akan menjadi bumerang tersendiri jika dirinya tetap mempertahankan gaya permainan bertahannya. Dengan rally panjang yang terjadi diyakini akan mengaburkan fokus Usuyama dalam mengantisipasi arah setiap pukulan lawan. Meski berhasil menang di set pertama, akan tetapi hal itu tak bisa menutupi kelemahan Usuyama di set kedua nantinya. Benar saja di set kedua Ibuki diperlihatkan mulai menunjukkan tajinya atas Usuyama. Ia yang sejak SMA dulu merupakan rival dari Usuyama mulai tampil agresif membalikan semua pukulan Usuyama. Di mana Usuyama yang kalah dari segi stamina serta agresivitas nyatanya tak mampu mengimbangi permainan Ibuki. Bahkan di set kedua tersebut Usuyama pun harus mengakui keunggulan Ibuki dengan skor yang cukup telak 2-1-9 di sana. Namun meski hal itu terus berlanjut di set ketiga dengan ketekunan serta arahan dari pelatih Ono agar lebih bersabar menunggu kesempatan, membuat Usuyama masih terus mencoba melawan permainan Ibuki. Walaupun dengan nafas terengah-engah diperlihatkan Usuyama terus berjibaku guna mengembalikan shuttlecock agar tak jatuh dalam pertahanannya. Puncaknya di satu momen ketika Ibuki melakukan smash dengan dukungan yang diteriakan istri beserta anaknya dari bangku penonton nyatanya mampu membakar semangat Usuyama membalikan pukulan Ibuki. Namun sayangnya walaupun sudah berusaha yang terbaik bertahan dari setiap pukulan Ibuki, akhirnya Usuyama pun dibuat tak berkutik ketika lawan melakukan sebuah drop shot terukur sehingga menyulitkan jangkauan Usuyama. Game match 1 by Ibuki Sentaro. Yang mana dengan kekalahan tersebut membuat skor sementara pertandingan antara Sanbe dan Mitsuoshi menjadi 1-1 sehingga laga tersebut harus dilanjut pada ganda kedua tim di sana. Selanjutnya di laga ketiga Mikoto Tatsuru yang bertanding melawan ganda terbaik dunia Takumi Izumo malah diremehkan oleh tim lawan. Di mana Takuma yang sangat sombong mulai mengolok-olok buruknya fasilitas dan metode latihan para pemain Sanbe yang sangat terbatas itu.
Ia menambahkan jika tim Sanbe sendiri tak akan mampu mengimbangi permainan tim Mitsuyoshi yang dihususkan untuk menjadi juara. そんな中途半端でうちに勝てるとか本気で思ってるわけ？バド舐めてんの？しかも小学校の体育館使ってるって？だったらなんだよ。 Benar saja kesombongan Takuma tersebut bukanlah hanya isapan jempol belaka. Di set pertama berjalan terlihat Mikoto Tatsuru nampak seperti dipermainkan oleh gaya permainan Takuma. Melalui cut smash yang sering ia lakukan serta dikombinasikan dengan drop shot menipu pergerakan tim Sanbe lantas membuat tim lawan mampu unggul jauh atas mereka. Walaupun sempat bisa mengejar kedudukan berkat kontrol Tatsuru dalam melakukan pukulan sekaligus memberikan harapan baru bagi tim Sanbe. Namun setelahnya lagi-lagi Takuma malah memperlambat ritme dengan melakukan rally-rally panjang guna menunjukkan kehebatannya. Puncaknya di akhir set pertama Mikoto yang tak pantang menyerah berjibaku mengembalikan shuttlecock malah harus terluka parah setelah terbentur tiang net di sana. 念のため病院で詳しく検査した方がいいでしょう。わかりました。 Namun hebatnya dengan luka yang cukup serius di matanya, Mikoto nampak masih bersikeras untuk melanjutkan pertandingan di set kedua, tak ingin merelakan kejuaraan tersebut untuk tim lawan. Bahkan ia memohon pada Tatsuru untuk bisa mengulur waktu bagi dirinya mengeringkan bekas luka di matanya. Walaupun agak sulit awalnya bagi Tatsuru, namun setelahnya ia mampu berkonsentrasi penuh pada pertandingan sehingga membuatnya bisa menempatkan shuttlecock di area sulit bagi lawan. Bahkan ketika Mikoto sudah siap bermain dengan kemampuan prediksinya, berkali-kali tim Sanbe berhasil mencetak angka guna membalikan keadaan di set kedua itu. Diperlihatkan saat ini Mikoto Tatsuru nyatanya mampu mendominasi jalannya permainan atas tim lawan. Selanjutnya di set ketiga pertandingan akhir pun terus berlanjut sangat seru. Dengan kehebatan kedua tim dalam menyuguhkan permainan membuat perolehan angka di lapangan terus bergerak ketat di sana. Namun sayangnya ketika tim lawan mendapatkan match point, luka di pelipis Mikoto malah terbuka kembali yang membuat Tatsuru seakan menyerah saja, tak mau luka Mikoto membahayakan karirnya. Dengan perasaan tulus dari Mikoto yang ingin terus bermain bersama Tatsuru serta sorakan semangat dari para penonton yang hadir lantas membuat semangat juang tim Sanbe berkobar kembali. Tanpa diduga setelah kejadian tersebut, Mikoto Tatsuru nyatanya mampu membalikan keadaan di sana. Mereka yang awalnya tertinggal justru saat ini malah sukses mencetak match point atas ganda terbaik dunia saat ini. Puncaknya melalui jump smash yang dilakukan Tatsuru meruntuhkan pertahanan solid tim lawan. Akhirnya untuk pertama kalinya tim Sanbe berhasil menapaki tempat pertama di liga tertinggi Jepang saat ini. Serta dengan kemenangan itu seakan menjadi efek domino bagi meningkatnya penjualan seluruh produk-produk di perusahaan minuman beverage, terutama bagi produk minuman daun bawang Mikoto. 確かに企業スポーツは直接的な利益を生まないかもしれない。かけがえのないものだと私は思うんだよ。